Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak industri kelapa sawit. Nah, yang pertama adalah yang pasti banyak yang belum tahu ya. Ya ada lah belum tahu. Apa itu kelapa sawit? Kelapa sawit adalah tumbuhan industri yang sebagai penghasil minyak makan, minyak industri maupun bahan bakar, atau biasa disebut dengan CPO ya. Yang pertama, jembatan timbang ya. Nah, dalam jembatan timbang ini, setelah pabrik kelapa sawit mendapat buah segar dari petani, selanjutnya buah itu dibawa ke pabrik menggunakan truk-truk besar itu dan ditimbang. Timbang di pabrik itu otomatis, misalnya mobil jalan gitu kan, jalan itu nanti nunggu 5 menit sampai 10 menit, nanti nimbang tonasenya ada di sistem komputer lah. Nah, yang selanjutnya penyortiran buah. Nah, dalam penyortiran buah sawit ini dilakukan, fungsinya adalah untuk membedakan produktivitas minyak yang rendah dan tinggi. Pokoknya semakin matang buah sawit, produktivitas minyaknya banyak. Nah, contohnya adalah buah mentah. Itu rendemen minyaknya 13-17%. Kadar ALB-nya 1,6 sampai 2,8%. Yang kelapa sawit yang setengah matang itu 28 sampai 24%. Kadar ALB-nya 1,7 sampai 3,3%. Nah, buah matang ya. Yang buah matang 25 sampai 31%. Kadar ALB atau asam lemak buahnya 1,8 sampai 4,4%. Nah, sedangkan buah lewat matang itu lebih tinggi ya. 27 sampai 31%. Nah, kadar ALB-nya itu 3,8 sampai 6,1%. Nah, pokoknya biasanya petani-petani kelapa sawit yang curang biasanya buah masih mentah dipanen, itu nggak dibawa ke pabrik ya. Pokoknya ada sistem ketat lah di koperasi-koperasi di bawah-bawahnya itu, pokoknya di lingkungan petani. Yang pertama adalah, selanjutnya adalah perebusan atau sterilizer. Nah, dalam proses sterilizer ini, buah sawit itu dimasukkan ke tangki besar itu, nah direbus sampai dagingnya lunak. Nah, di dalam biji buah sawit itu kan ada kulit, dagingnya ada serat-seratnya, terus kayak batok itu, terus di dalam manunya ada namanya karnel. Nah, selanjutnya proses sterilizer ya. Nah, sterilizer kan habis disortir. Jadi di proses sterilizer ini atau perebusan, buah yang telah disortir yang sudah layak konsumsi, layak diolah itu pokoknya digodok. Nah, direbus pokoknya sampai dagingnya benar-benar lembut. Jadi enak ya, biar enak diolah di proses-proses selanjutnya. Nah, yang selanjutnya proses penebah atau teser proses. Nah, di sini ada beberapa tahapan di proses ini. Yang pertama adalah whole crank. Apa itu whole crank? Untuk mengangkat buah sawit yang sudah matang direbus ke dalam wadah untuk diolah lagi, yang sudah benar-benar lembut ya, yang sudah habis direbus tadi kan. Nah, itu dimasukkan ke wadah lagi, ke gilingan lagi, dipindah. Nah, selanjutnya adalah teser atau bantingan. Fungsi dari tesering ini adalah melepaskan
biji-biji buah sawit dari cangkang-cangkang ya. Pokoknya di kayak ada proses kayak dibanting gitu, dibanting gitu kan. Nanti biar copot itu biji-biji ada kayak di dalam satu tandan buah sawit itu kan ada cangkang-cangkang gitu. Nah itu ngambil biji-bijinya itu dilepas dari cangkangnya. Nah cangkangnya itu namanya jangkos ya, atau janjian kosong. Yang udah kosong tapi yang masih ya tandan. Nah yang selanjutnya proses pengempaan atau pressing proses. Dalam proses pengempa ini adalah mulai dari pengambilan minyak buah kelapa sawit, jalurnya dilumat ya, dipres, dilumat, diambil minyak sawitnya, ya. Itu masih minyak sawit yang ini masih kotor, belum bersih, belum murni lah. Nanti ada proses pemurnian juga. Nah yang selanjutnya proses digester. Nah, digester ya. Nah setelah buah terpisah dari janjang, tandan, lalu buah dikirim ke digester, yang fungsinya adalah mengangkat buah sawit itu ke atas. Misalnya kan udah tinggal jadi biji sawit itu kan udah lepas dari cangkang, nah itu dibawa ke atas, itu digester namanya, dibawa ke proses selanjutnya. Nah dan yang selanjutnya adalah crow press atau mesin kempa ulir sawit. Nah fungsi dari mesin crow press adalah untuk memeras brondolan atau biji ya. Itu namanya brondolan atau biji yang telah dicincang atau dilumat di digester tadi untuk mendapatkan minyak yang kasar. Nah minyak yang belum murni lah, masih banyak kotoran-kotoran. Nah yang selanjutnya pemurnian minyak ya, ini baru dimurnikan. Nah yang pertama adalah ada beberapa ya di sini. Yang pertama adalah sand trap tank atau tangki pemisah pasir. Nah di dalam ini, yang minyak yang masih kasar tadi nanti dimasukkan ke dalam tangki-tangki. Nanti itu adalah pasir-pasir itu bisa misah sendiri. Pasir, kotoran-kotoran pasir lah ini misah sendiri. Nah yang selanjutnya adalah vibrator atau vibrating scan atau ayakan getaran ya. Fungsi dari alat ini adalah menyaring serabut-serabut. Nah yang tadi saya omongkan di awal, dalam satu buah sawit ada kulit, daging campur serat, dan batok. Dalamnya lagi ada karnel atau kelapanya. Nah pokoknya ini dipisahkan ya, serabut-serabutnya itu dipisah. Dan yang selanjutnya ya adalah continuous settling tank, adalah untuk memisahkan minyak, air, kotoran. Nah ini buat pemisahan ya dari minyak yang kotor tadi, pasirnya kan udah. Nah ini jadi pemisahan jadi minyak, air, kotoran yang lainnya. Ini secara gravitasi ya. Nah yang massa minyak lebih ringan itu di atas. Ini ada 3 lapisan. Nah minyak yang ringan, minyak yang sedang, minyak yang berat. Nah dan yang selanjutnya adalah oil tank atau tempat sementara oil atau minyak diolah. Proses pemanasan dilakukan sistem, pokoknya dipanaskan ya kan tempat penyimpanan minyak sementara ya, itu dipanaskan kurang lebih 95 derajat Celcius. Kapasitas oil tank tuh berbeda-beda di PKS atau pabrik kelapa sawit. Jadi ya menurut PKS nya sendiri ya. Yang selanjutnya adalah air purifier atau pemurnian minyak. Nah fungsi dari pemurni minyak ini, pemurni adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja centrifugal. Nah ini juga temperatur suhunya 95 derajat Celcius ya.
Yang selanjutnya adalah rotary brush Steiner. Fungsi dari rotary brush Steiner ini adalah untuk mengurangi serabut yang terdapat pada slot atau lumpur. Nah itu kan yang habis serabut-serabut dibuang tadi kan, nanti masih ada yang sisa-sisa lah, sisa-sisa minyaknya itu. Nah dia itu dipres lagi, diambil minyaknya biar nggak mubazir, karena kan minyak itu masih banyak di sana. Yang selanjutnya adalah strong tank. Yang selanjutnya adalah sludge separator atau low speed, untuk mengambil minyak yang masih terkandung dalam slot yang prinsip gayanya sentrifugal tadi. Ini sama seperti ada tadi ya, yang masih sisa-sisa minyak yang masih ada dipres lagi, diambil lagi. Dan yang selanjutnya adalah strong tank atau tangki timbun CPO atau minyak kelapa sawit. Nah fungsi tangki ini adalah penampungan minyak yang udah bersih lah. Nah ini yang mau dijual di pabrik-pabrik minyak goreng, minyak industri, atau minyak buat pembuat bahan biodiesel yang terbaru ini ya, yang program B30 apa B20 gitu. Nah yang selanjutnya kita masuk ke pengolahan biji atau karnel. Nah seperti yang saya bilang di awal kan, di dalam sawit itu di dalamnya kan kulit, daging campur serat, batok. Nah di dalam batok ini ada karnel atau kayak kelapa gitu ya, kelapa santan tuh, hampir seperti itu. Nah ini juga diambil minyaknya, itu fungsinya juga diambil minyaknya. Ini namanya kernel oil, palm kernel oil, minyak kernel sawit. Nah ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah cake breaker. Kegunaan dari cake breaker ini adalah untuk membawa dan memecah gumpalan cake dari stasiun press. Nah kan habis dipisahkan tadi, itu dibersihkan, itu dipecah lah, misalnya masih ada serabut-serabutnya itu dipisah dibersihin biar nanti nggak bersihin 2 kali lagi dalam minyak karnel ini. Nah dan selanjutnya adalah DP Recarper. Kegunaan DP Recarper adalah untuk memisahkan fiber dengan nut. Nah yang fiber nut biar kayak misalnya sabut-sabut itu yang masih tersisa itu bersih, itu nggak ada, pokoknya kayak pengerokan gitulah, hampir kayak itu, biar mulus batoknya ya. Yang selanjutnya adalah nut silo. Nut silo adalah tempat penyimpanan sementara nut atau biji sebelum diolah pada proses selanjutnya ya. Itu nanti habis dibersihkan itu disimpan dulu. Nah itu habis disimpan baru di ripple mill atau nut cracker, atau untuk memecahkan biji nut. Itu dipecahkan, diambil isinya atau yang biasa disebut dengan karnel. Itu seperti kayak berputar gitu. Nah itu nanti bisa misah sendiri. Yang selanjutnya adalah claybed atau fungsi untuk pemisah cangkang, inti dan karnel. Nah ini kan berat itunya hampir sama antara karnel dengan cangkangnya, itu dipisah. Kita ada mesinnya sendiri pemisah ya. Nah dan selanjutnya karnel tray dryer, karena untuk mengurangi kadar air. Nah untuk mengurangi kadar air yang ada di karnel ya, biar itu minyak itu benar-benar minyak murni, itu pokoknya dikurangin lah. Itu suhunya biasanya di atas 70 derajat Celcius atau 60 lah. Yang selanjutnya adalah karnel strong. Fungsi dari karnel strong ini karnel stroke, penyimpanan inti ini adalah
untuk penyimpanan sebelum dipasarkan ya, pasarkan untuk dijual. Nah biasanya di sana kan nanti minyak karena ini bisa dijual di luar negeri ya. Kalau dalam negeri biasanya cuma kayak bimoli itu kan, itu cuma dagingnya yang warna kuning. Nah ini minyak kernel warnanya bening, palm kernel oil atau minyak kernel sawit. Nah dan yang selanjutnya adalah peraturan pendirian bisnis. Nah peraturan pendirian di bisnis ini ya, yang pertama adalah tujuan lapangan usaha. Nah pokoknya tujuannya harus jelas, tujuan ini apa, output inputnya apa, nah misalnya latar belakangnya kayak apa. Nah yang nomor 2 modal. Nah dalam usaha ini, dalam bisnis ini perlu modal yang besar, misalnya modal cadangan, modal yang lain, modal awal. Nah yang ketiga pimpinannya harus jelas juga, contohnya direksi dan lain-lain, atau kuasa direksi yang membantu direksi, pokoknya, dan staf-staf bawah-bawahnya itu kan harus jelas. Yang keempat atau yang selanjutnya tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Nah pabrik atau misalnya harus siap, kita mendirikan bisnis atau usaha itu harus siap, misalnya ada yang protes, ada yang apa, selama itu jelas, misalnya kesalahan memang tanggung jawabnya dari kita, dari pabrik itu sendiri. Dan laporan, yang selanjutnya adalah laporan tahunan. Nah itu setiap tahun itu ada laporan, pokoknya setiap tahun tuh sebuah, misalnya pabrik atau PKS itu ada laporan akhir tahun. Hampir semua usaha-usaha itu ada laporan akhir tahun. Itu biar jelas, misalnya laba rugi, neraca, dan lain-lain harus jelas. Nah yang selanjutnya adalah keterkaitan kelembagaan ya. Keterkaitan kelembagaan di bisnis ini adalah mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam mendapatkan keuntungan bersama, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Nah pokoknya ini kan membuka lapangan kerja juga ya, misalnya yang petani-petani yang bingung menjual sawit di mana, nanti di pabrik ini bisa, pokoknya membuka lapangan ya, selama tidak merugikan. Nah yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Keterkaitan kebijakan pemerintah ya. Pemerintah juga mendukung dalam hal ini, karena tidak ada yang merasa dirugikan, tetapi dengan satu catatan ya, tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama maupun peraturan yang sudah ada. Nah contohnya merusak hutan. Nah ini ada kelapa sawit ini, ada pabrik ya, nah, pabrik di suatu tempat, sebelumnya hutan lindungnya masih terjaga. Nah setelah ada pabrik ini kok hutan lindung hilang, nah itu nggak boleh ya. Nah itu nggak boleh, yang kayak sumber daya alamnya harus seimbang, misalnya ada hutan, ada sawit. Nah pembuangan limbah jangan sembarangan, ada tempat-tempat tertentu untuk membuang limbah biar tidak mencemari sungai. Ya sekian presentasi tentang proses pengolahan industri kelapa sawit. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.